untuk bergerak untuk bagaimana bisa mensosokkan calon kita Haji Hairul Warisin dan Haji Edwin Wijaya sebagai Bupati Lombok Timur 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Dimensi NTB. Kembali bersama saya Gul Husen dalam podcast Pilkada 2024. Pilkada 2024 sudah di depan mata. Malam hari ini saya sudah bersama salah satu relawan dari Paslon Iron Edwin. Saya langsung perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sehat Bung ya? Alhamdulillah. Silakan perkenalkan ke sahabat Dimensi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita dalam sehat-sehat selalu. Saya Sofyan Hadi. Saya adalah salah satu relawan Iron Edwin dari tim biru Lombok Timur. Yang menjadi pertanyaan di awal saya, seperti apa sosok Iron Edwin di matanya relawan tim biru? Tentu sosok yang pertama yang kami kenal dari beliau adalah dulu sewaktu pertamanya itu dia menjadi Wakil Bupati Lombok Timur. Wakil Bupati Lombok Timur, beliau dulu juga pernah menjadi seorang ASN dan juga wirausaha. Tadi sudah digambarkan sosok dari Yano. Tetapi yang saya ingin coba lebih mendalam mengetahui tim biru ini sebenarnya seperti apa? Bagaimana awalnya proses, lalu kemudian muncullah namanya relawan tim biru Iron Edwin. Lahirnya tim biru yang pertama adalah bagaimana bisa mensukseskan kontestasi politik, yaitu pasangan calon Haji Hairul Warisin dan Haji Edwin ini. Yang pertama. Yang kedua, tentu kalau kita berbicara tentang bagaimana menangkan itu, kita harus membentuk tim untuk bagaimana bisa bersinergi dengan Lombok Timur. Ya, akhirnya kami berdiskusi, berdialog dan diajak untuk membuat tim oleh salah satu koordinator. Kita tunjuk ya sebagai koordinatornya adalah Abah Hagub Wazir. Inisiator dari tim biru sendiri adalah Abah Hagub, gitu maksudnya ya? Setelah diinisiatorin oleh Abah Hagub, kita langsung bergerak untuk bagaimana membuat tim ini bisa berkembang. Ya, kita bentuk ketuanya, koordinatornya langsung beliau yang koordinator, dan kita buat jajaran-jajaran di bawahnya. Lalu beberapa kali kita melakukan koordinasi di dalam masyarakat, mendengar keluhan apakah pasangan Haji Iron Edwin ini bagaimana cara kita supaya bisa diterima di masyarakat. Tapi alhamdulillah di masyarakat, terutama di masyarakat Mas Bage, mampu diterima calon-calon kita seperti ini. Dan kita bisa juga bergabung dengan beberapa relawan-relawan termasuk para pemudanya, Sri Kandinya, itu sudah terbentuk di tim biru. Berapa titik timnya? Apakah hanya di berapa kecamatan saja atau semua kecamatan yang ada di Lombok Timur? Kalau kita berbicara tentang semua kecamatan, memang sudah terbentuk. Dan sampai saat ini kita masih tetap bergerak untuk bagaimana mengembangkan sayap tim biru ini di semua kecamatan di Lombok Timur ini. Itu masih kita lakukan sampai detik ini, sampai titik kemenangan, sampai menangnya Haji Hairul Warisin dan Haji Edwin Wijaya. Kalau dari konsolidasi yang dilakukan, tingkat animo masyarakat nih dalam konsolidasi yang dilakukan oleh tim biru seperti apa terhadap sosok Hairul Warisin dan Pak Edwin di tengah-tengah masyarakat? Tapi alhamdulillah sampai titik pergerakan kami di bawah, animo masyarakat terutama di Kecamatan Mas Bage, alhamdulillah sampai detik ini masih bisa diterima karena beliau ini baik sosoknya Pak Haji maupun Edwin ini, masyarakat banyak yang mengenal beliau ini dulu sebagai Wakil Bupati, Haji Ronnya sebagai Wakil Bupati dan sebagai sebagai ASN dulu, dan juga sebagai pengusaha. Pak Edwin juga begitu, dia adalah seorang pergerakan,
Bahkan kita tahu dia adalah seorang ketua, mantan ketua KMPI, dan juga seorang politikus, dan juga sebagai usaha. Nah, ingin saya coba tanyakan nih, sejauh ini dari konsolidasi yang dilakukan, keyakinan tentang kemenangan Edwin itu seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang calon kita, kenapa tidak? Kita harus optimis. Oh, kita harus menang. Dan ini sudah terlihat. Kenapa saya bilang begitu? Dari hasil survei yang dilakukan oleh yang kita baca kemarin, baik sebelum pencalonan dan sampai pendaftaran yang kemarin, alhamdulillah kita masih tertinggi. Ini yang membuat kita optimis bekerja. Tetap bekerja sampai titik kemenangan untuk calon Iron Edwin 2024. Artinya bergerak terus Iya. itu ya. Jauh ini seperti apa sih melakukan konsolidasinya di tingkat di grassroots lah atau di tengah-tengah masyarakat kita ini? Baik, yang pertama yang pernah kita lakukan, terutama tim biru. Tim biru ini melakukan kegiatan-kegiatan sosial, memberikan beberapa bantuan terhadap masyarakat. Yang kedua, tentang kegiatan olahraga. Tim biru sudah alhamdulillah sampai selama sebelum pendaftaran sampai detik ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan pertandingan, baik itu badminton, kemarin yang dilakukan Lombok Timur sudah sukses selesai, dan kedua juga pertandingan sepak bola futsal, alhamdulillah selesai, penonton sangat menerima sekali pertandingan-pertandingan seperti itu. Artinya tim biru sudah memberikan sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Itu maksudnya ya? Iya. Selain sosial tadi, terus kemudian ada Bantuan. event-event gitu ya. Ke depan insya Allah karena kita tahu bahwa di Lombok Timur ini, terutama Lombok Timur adalah gudang atlet. Jadi ke depan tetap kita akan usulkan sebagai program tahunan ketika Haji Hairul Warisin dan Pak Edwin akan naik. Dan itu kita sudah usulkan di ketua tim pemenangan juga bahwa event badminton sama futsal maupun sepak bola atau event-event lainnya, karena Lombok Timur ini adalah gudang atlet, tetap kita kawal. Kita tetap akan usulkan dia di calon itu, dan beliau sudah siap. Berarti sejauh ini tim biru terus melakukan komunikasi dengan semua ya, termasuk tim dengan calon sendiri. Baik, KPU sudah menyampaikan bahwa ada 5 pasang calon dan itu sudah memenuhi syarat. Artinya ada ruang kemungkinan kontestasi politik di Lombok Timur, di pilkada Lombok Timur kita ini itu akan berkontestasi 5 pasang calon. Seperti apa tim biru sendiri ke depan ini nih menghadapi dengan perubahan dinamika yang pernah terjadi? Seperti apa? Yang kemarin yang sering muncul 3 calon, tapi setelah keputusan MK maka muncullah kita tidak duga-duga 5 calon. Nah, ke depan kita lakukan, terutama di tim biru, tetap selalu mengkoordinasi di bawah walaupun 5 calon. Artinya kita kalkulasi ulang gerakan-gerakan ini, karena yang kemarin kita hanya fokus di 3 calon, sekarang kita harus fokus di 5 calon ini untuk bagaimana memberikan masyarakat ini supaya lebih percaya, lebih tajam mengenal calon kita ini. Dengar-dengar bahwa Sopian ini merupakan ketua asosiasi pedagang kaki lima. Berarti punya banyak pasukan. Apakah itu juga dilakukan konsolidasi? Kalau berbicara selain saya jadi relawan di tim biru, saya juga seorang ketua asosiasi pedagang keliling Lombok Timur. Ini kita sudah lakukan koordinasi 2 tahun sebelumnya. Saya pernah mengumpulkan kawan-kawan pedagang keliling ini beberapa kali. Mereka sudah saya arahkan, insya Allah ke depan ada sih yang namanya politik, ada saja yang membela, itu namanya kan politik. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya tetap koordinasi, tetap kita kawal dan kita koordinasikan bahwa kita punya calon tersendiri yaitu Pak Haji Edwin. Alhamdulillah ada yang sana komentar, tapi itu tidak apa-apa, sudah dinamis politik itu. Artinya sangat optimis ya bahwa di pedagang kaki lima juga bisa dibawa ke depan ini untuk memenangkan Don Edwin gitu ya. Peluang raihan untuk kita suara di Mas Bagja berapa untuk Don Edwin sendiri? Kalau berbicara peluang,
semua calon ini punya peluang. Yang 5 calon itu pernah. Tapi kemarin sebelum yang munculnya 2 calon datang baru, ketika kita 3 calon yang masih berada, kita punya optimis 70%. Tapi setelah melihat keadaan ini, tetap kita pertahankan 70% walaupun dia ada yang 2 ini. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis, tetap optimis. Dan dalam hal ini secara pribadi Pak Sopyan dengan segala upayanya gitu kan, depan tim biru sendiri bagaimana upaya untuk bisa memperjuangkan untuk meraih kemenangan untuk Drone Edwin di 2024 ini. Yang pertama yang kita harus lakukan untuk menangkan yang pertama adalah kita harus menggerakkan mesin-mesin relawan yang di bawah ini. Yang kedua tetap koordinasi, kita tidak bisa lemah, tidak bisa lengah dan tidak bisa menggampangkan atau memberikan mengentengkan lawan juga. Karena kita tahu juga lawan tidak mungkin tidak punya tim. Mereka juga punya, tetapi kita tidak boleh lemah. Artinya pengawasan di bawah, sosialisasi di bawah, koordinasi di bawah, baik koordinasi dengan orang-orang tua, pemuda, Sri Kandi, Kartini, dan juga generasi Z, tetap kita akan lakukan untuk bagaimana supaya bisa meraih suara sebanyak-banyaknya di Kecamatan Mas Pagi. Mungkin sebagai closing statement lah, yang merupakan bagian dari tim biru Drone Edwin. Silakan bisa disampaikan langsung di hadapan sahabat dimensi. Saya Sopyan Hadi mengajak kepada semua relawan, baik itu relawan di semua kecamatan, 22 kecamatan Lombok Timur, untuk terus bergerak untuk bagaimana bisa menselesaikan calon kita Haji Hairul Warisin dan Haji Edwin Wijaya sebagai Bupati Lombok Timur 2024 yang insya Allah dan tetap mempunyai program yang baik, khusus program untuk masyarakat. Bagaimana program ini kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana visi misi Pak Haji Edwin yang saat sekarang ini mengusung jargon SMART untuk Lombok Timur, yaitu tetap kita sosialisasikan untuk bisa menjadi calon bupati yang terbaik dan wakil bupati yang terbaik untuk Lombok Timur ke depan. Insya Allah kita terus bergerak untuk memenangkan calon kita. Dan perlu juga kami sampaikan kepada warga Lombok Timur khususnya terkait dengan Pilkada 2024 untuk menjaga kondusivitas Pilkada 2024 tanpa melakukan diskriminasi, tanpa melakukan pengerusakan, tanpa melecehkan calon-calon yang lain, untuk bagaimana kontestasi politik ini secara damai, harmonis, dan adil dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang dan negara Republik Indonesia yang kita cintai pada sekarang ini, khususnya di Lombok Timur. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Sopyan Hadi. Sehat selalu, terus bergerak dan berjuang. Sahabat Dimensi NTB, itulah sosok dari Sopyan Hadi yang merupakan tim biru, bagian daripada kemenangan Drone Edwin. Kita berharap kontestasi pilkada kita jalani dengan riang gembira. Saya Hulusen, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.